Saudari dan saudara yang terkasih, terkait dengan peristiwa kebangkitan serta kesaksian dari para saksi kebangkitan, juga bermenunggan atas bacaan-bacaan pada hari ini, ada 3 poin penting yang bisa kita renungkan. Yang pertama menyangkut informasi, yang kedua formasi atau pembinaan, dan yang terakhir, yang ketiga adalah transformasi. Terkait dengan informasi, para saksi kebangkitan telah menerima begitu banyak dasar-dasar yang bisa mereka terima dan akhirnya juga harus mereka wartakan, harus mereka beritakan. Dan dalam perjuangan untuk menyampaikan informasi, mereka telah mengalami juga pembinaan dalam dirinya maupun orang-orang yang akan mendengar kesaksiannya. Mereka dalam banyak hal akhirnya menemukan prinsip dalam hidup, terlebih untuk tetap berpegang pada kebenaran-kebenaran yang telah mereka terima. Dan kemudian barulah mereka mengalami perubahan dalam hidupnya, kesaksian, keberanian yang akhirnya menuntun mereka pada sikap iman yang teguh akan Yesus yang bangkit. Dalam bacaan pertama, tahap demi tahap para rasul memiliki keberanian dan tidak lagi memikirkan soal keselamatan nyawa mereka di hadapan mahkamah Yahudi. Keberanian itulah yang tampak dalam prinsip hidup mereka yang lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan dasar keyakinan atau prinsip itu terletak pada iman akan Yesus yang ditinggikan oleh Allah dan menjadi juru selamat bagi manusia atas segala dosa-dosa yang telah diperbuat. Roh Kudus yang dikaruniakan pada para rasul juga akan melengkapi apa yang menjadi dasar ketaatan dan kerendahan hati mereka untuk berlaku sebagai seorang saksi. Maka sebagai saksi mereka harus terbuka akan kebenaran dan tunduk pada kebenaran itu sendiri. Dan dalam bacaan Injil, Yohanes Pembaptis sendiri memberikan kesaksian kepada siapa kita harus percaya dan harus beriman. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kepercayaan itulah yang semestinya mengantar kita pada sikap berserah pada kehendak Allah agar kita memperoleh hidup yang kekal, dimampukan untuk melihat hidup yang sejati dan bukan maut atau murka Allah yang berkuasa di atas kita. Keberanian untuk berserah pada kehendak Allah juga dihidupi oleh Santo Stanislaus yang kita peringati pada hari ini. Ia menerima begitu banyak informasi dalam hidupnya terkait dengan ketidakadilan, maka ia telah mengalami pembinaan dalam hidupnya, berani berbicara melawan ketidakadilan. Bahkan ia juga berani bicara soal kebenaran meski ia harus berhadapan dengan penguasa yang kuat dan kejam. Inspirasi yang bisa kita renungkan dan bisa kita petik adalah bahwa ketaatan iman kita itu memiliki resiko, bahkan kadang resiko yang bisa membahayakan. Tetapi komitmen akan kebenaran dan kemauan untuk memberi kesaksian iman akan semakin membantu kita dalam membentuk formasi hidup beriman kita. Kita menemukan kekuatan yang berasal dari Allah dan kita juga disadarkan bahwa kita sungguh sangat tergantung pada kekuatan Allah dalam mewujudkan formasi pembinaan hidup beriman kita yang bisa mengubah hidup beriman kita ke arah yang lebih baik, terlebih sebagai seorang saksi yang mengandalkan kekuatan dari Allah sendiri, bukan semata-mata kekuatan dari pihak kita manusia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.